Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku semuanya, insya Allah untuk materi pembelajaran di hari ini, ya, kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Nah, ya, atau yaitu akhlak yang baik. Nah, ya, baiklah. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ikuti dan kita berdoa bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja lanjut ke materinya, ya, yaitu perilaku terpuji atau akhlak yang baik, ya. Nah, kita akan membahas dua terlebih dahulu, ya, yaitu akhlak yang baik ketika kita makan dan minum, dan juga akhlak yang baik ketika kita tidur, ya. Nah, atau adab-adabnya, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas tentang adab yang baik ketika makan dan minum. Oke. Nah, anak-anak sekalian, makan dan minum adalah kebutuhan kita, ya, kebutuhan setiap makhluk, ya. Nah, yang mana makan dan minum ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan pasti, ya, karena manfaat makan dan minum untuk tubuh kita yaitu supaya tubuh kita menjadi sehat, lalu apalagi supaya kita berenergi, ya, bisa menjadi apalagi kekuatan bagi diri kita, ya, untuk menjalani aktivitas. Nah, maka dari itu kita perlu makan dan minum. Namun nih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa makan dan minum itu ada adabnya, ya, atau ada tata caranya. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baiklah, yang pertama nih, ya, ketika kalian makan dan minum, sebelumnya harus berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum dan sesudah makan dan juga minum, ya. Nah, pasti tentunya kalian sudah tahu doanya, ya. Nanti kita akan bacakan bersama-sama. Baiklah, untuk yang kedua, setelah berdoa, lalu apa lagi? Kalian makan menggunakan tangan kanan, ya. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata kalau kalian makan menggunakan tangan kiri, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga ternyata setan itu makan dengan tangan kiri. Nah, maka dari itu kita tidak mau kan menjadi teman setan, ya, nauzubillah. Nah, seperti itu. Jadi makan dan minum harus menggunakan tangan kanan. Nah, yang ketiga yaitu adalah ketika kita makan dan minum, usahakan untuk duduk. Nah, ya, jadi tidak boleh makan dan minum sambil berdiri, ya. Mengapa demikian? Karena ternyata memang kalau kita makan dan minum sambil berdiri itu ada efek buat tubuh kita, ya. Nah, terutama dalam perut kita, yaitu lambung, ya. Nah, ternyata menurut para ahli, ya, bahwasanya ketika kita makan ataupun minum sambil berdiri itu keadaan lambung kita belum siap untuk menerima sesuatu, ya. Jadi intinya ketika kita duduk itu lambung kita akan dapat bersiap-siap atau siap untuk menerima sesuatu, yaitu makanan dan minumannya. Jadi makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. La takul qaiman, janganlah kalian makan sambil berdiri. Oke, dan minum pun jangan sambil berdiri, ya. Nah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, nah, ya, ketika kalian makan dan minum tidak boleh berbicara atau ngobrol, ya. Nah, mengapa demikian? Kalau kalian makan dan minum sambil berbicara, apalagi sambil bercanda mengobrol, ya, nanti takutnya kalian tersendak, ya. Nah, atau kalau kata bahasa Sunda metis kasalak. Nah, ya, nah itu hati-hati, ya. Maka dari itu makan dan minum tidak boleh sambil berbicara, ya. Nah, selanjutnya yaitu ketika makan dan minum, ya, kalian tidak boleh berlebih-lebihan, ya, alias secukupnya saja makan dan minum itu, ya. Tidak boleh kita berlebihan, ditakutkan sakit perut kita, ya, atau akan timbulnya
penyakit baru ya, jangan sampai seperti itu. Oke, jadi makan dan minum pun harus secukupnya dan sewajarnya. Oke, nah itu adalah adab makan dan minum ya, tolong diingat-ingat. Baiklah, sebelumnya Bapak mau tanya, kalian sudah hafal doa makan, doa mau makan dan doa setelah makan? Ya, kalian pasti sudah hafal ya, tapi yang belum harus dihafalkan. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dan selanjutnya kita bacakan doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami memeluk agama Islam atau Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah adab dan makan dan minum ya. Ada satu lagi nih, adab makan dan minum itu yaitu adalah kalian tidak boleh mencela makanan ya. Atau misalkan ini mah nggak enak, tapi habis ternyata dimakan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tidak boleh mencela makanan. Seharusnya kita bersyukur bisa makan ya. Sedangkan saudara kita mungkin ada yang belum makan ya, atau yang sulit mencari makan karena uangnya nggak ada dan sebagainya ya. Maka dari itu kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan ya. Oke, itu adalah adab makan. Selanjutnya adab tidur. Nah, Rasulullah SAW pun mencontohkan bahwasannya tidur yang berkualitas itu yang seperti apa. Nah, ini di sini adalah Bapak akan sedikit menjelaskan bahwasanya tidur itu memang istirahat kita ya. Allah menjadikan siang untuk beraktivitas dan malam untuk beristirahat. Nih, namun istirahat kita ini harus berkualitas, yaitu ketika kita tidur pun masih mendapatkan pahala dari Allah ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum tidur itu kalian berwudu terlebih dahulu. Berwudu selayaknya kita mau sholat ya, berwudu. Kalaupun kalian bisa sholat dulu 2 rakaat ya, nah itu boleh kalian lakukan. Nah, selanjutnya setelah berwudu kalian bersihkan tempat tidurnya. Nah ya, bersihkan, boleh pakai sapu lidi atau pakai kain ataupun apapun lah ya, yang penting dibersihkan. Kenapa demikian? Karena ternyata setan itu paling suka di tempat-tempat kalian ya, terutama tempat tidur. Setan itu seperti lalat ya. Nah, dia akan hinggap, dia akan diam satu tempat, dia BAB di situ, buang air kecil di situ dan sebagainya ya. Maka dari itu kita harus membersihkannya ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ketika kalian sebelum tidur berdoa terlebih dahulu. Sebelum tidur dan setelah bangun tidur kalian harus berdoa seperti itu ya. Nah, ingat-ingat itu, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya apa lagi? Ketika kalian tidur berbaring ke sebelah kanan ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, berbaring ke sebelah kanan. Karena apa? Manfaatnya adalah ketika kalian berbaring ke sebelah kanan, bahwasanya makanan yang kalian makan itu akan lebih bisa tercerna sebetulnya ya, ketika kita tidur berbaring ke sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah adab-adab di dalam tidur ya. Nah, maka dari itu kalian harus lakukan sebelum tidur ya, dan setelah tidur pun harus berdoa setelah bangun tidur ya. Oke, kalian sudah hafal doanya? Nah, baiklah kita baca bareng-bareng doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Doa setelah bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah sedikit ya materi kita tentang adab makan dan adab tidur. Oke, nah semoga kalian melaksanakannya ya. Kita sama-sama belajar untuk selalu mencontoh
apa yang Rasulullah lakukan, ya, seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, ya, silahkan ajukan pertanyaannya, nanti insya Allah Bapak akan menjawabnya. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja barangkali materi kali ini. Untuk tugasnya silahkan, ini tugas bagi kalian. Nah, ini tugasnya, bila kalian melihat video ini di HP silahkan di screenshot, ya, lalu tuliskan dan isi soalnya. Apabila kalian melihatnya di komputer atau di laptop, ya, maka kalian skip dulu lalu tulis, ya, dan jangan lupa dikerjakan. Setelah selesai kalian dokumentasikan, kirim ke Bapak. Nah, itu saja barangkali anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap semangat, dan juga kita semua berdoa semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.